gabung di Abskap kali ikut bimbel langsung lulus. Alhamdulillah. Kebetulan yang P3K kali ikut bimbel lulus juga. Ini termasuk PPSKP itu termasuk untuk semua kalangan bisa masuk, harganya juga enggak terlalu itu juga kan Kak. Masih comfortable. Mantap, makasih lah. Saya Nurse Dewa Ayu Kusuma Dewi Eskep. Formasi yang saya pilih itu di RSUD Wangayo, Kota Denpasar, Bali. Saya Jusmayanti, tahun 2023 alhamdulillah lolos. Saya mendaftar di Pemkab Sidenten Rapang, Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani. Saya ambil kan D3 keperawatan. Ambilnya saya di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang, Kalimantan Barat. Nama saya Sari Puspitaningsi. Terus formasi yang diambil ya Kak ya. Formasinya D3 perawat terampil, Rumah Sakit Abdul Manaf atau instansi pemerintah Kota Jambi. Nama saya Nurul Agni, formasi saya alhamdulillah itu formasi ahli pertama perawat profesi nurse di UPT Puskesmas Padil Romangku, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saya Nasi Dewiati, saya D3 Keperawatan dan saya lulus di RSUD Dr. Ibu Stowo Batu Raja, Sumatera Selatan, Kabupaten Oku. Perkenalkan, nama saya Happy Wijayanti, berasal dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan. Formasi yang saya ambil waktu mengikuti P3K yaitu formasi nurse, tepatnya di RSUD Balangan. Nama saya Talita Zafira. Di sini saya ikut bimbel Abskep untuk formasi ahli pertama nurse ya perawat. Di sini saya mendaftar di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Nama saya Rangga Adi Wijaya. Profesi saya perawat. Formasi yang diambil perawat terampil di Puskesmas Rusunawa, Kota Bandung. Saya Fitriani Romli, ambil formasi perawat ahli pertama. Kebetulan alhamdulillah lulus di RSUD Palembang, Bali. Nama saya Rahmadani, panggilannya Dani. Saya ngambil P3K formasi perbidanan di Puskesmas Ranah Kalido, Kabupaten Tangerang Barat. Nama saya Bapak Adrianto Bapak. Dalam formasi kemarin saya ambil formasi di Puskesmas Makarti Mulia, Kecamatan Mesiri, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Saya MSD Sumawati Esket. Ngambil jurusan yaitu perawat ahli, formasinya di Puskesmas Parit, Asman Barat. Nama saya Kartika Dwi Suryani. Saya dari S1 profesi nurse. Instansi penempatan ya Kak. Instansi penempatan saya berada penempatannya sekarang di RSUD Sutresno Rembang, Jawa Tengah. Nama saya Sirlin Dulu, lokasi tes di Puskesmas Baang, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT. Nama saya Yunisa Lestarina. Kemarin ambil formasi di RSUD Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Nama saya Saripa, saya ngambil formasi D3 Keperawatan di Puskesmas Longkali. Ujian kedua, tahun kemarin saya tidak lulus, tidak masuk rankingan. Tahun ini saya peringkat ke-7 dari 101 peserta. Ini ujian P3K kedua Mbak. Alhamdulillah peringkat 1 dengan skor 513. Ini sih ujian yang pertama kali ya, karena pernah waktu itu ikut tapi nggak lulus administrasi gitu. Jadi ini yang pertama kali beneran ujian sampai tes. Kedua kali. Kalau P3K-nya saya ikut yang kedua Kak. Dari 50 tempat banyak ya Kak kami. Saya peringkat kedua juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ujian yang pertama Mbak. Yang P3K baru pertama kali.
Alhamdulillah saya dapat peringkat satu di formasi saya. Ikut P3K ini untuk pertama kalinya, saya peringkat ketiga. Untuk P3K-nya ini baru yang pertama yang saya ikuti. Oh, ini yang pertama kalinya saya ikut ujian P3K. Untuk yang pertama kalinya. Yang kedua. P3K-nya baru yang kedua. Ini yang kedua. Tahun kemarin ikut juga, tapi belum beruntung Kak. Yang pertama. Alhamdulillah yang perdana ini. Yang pertama kali. Ujian yang pertama kali dan alhamdulillah lulus Kak. Senang, terima kasih karena sebelumnya belum pernah mengikuti bimbel yang seperti di APP Escape. Tutor yang baik dan menjelaskan hal-hal yang mungkin belum dapat saat dia dapat di bimbel, bertemu dengan tutor-tutor yang baik, ramah, dan juga banyak teman-teman. Juga sangat senang karena ketika tidak mengikuti Zoom bisa ada rekamannya dan kami bisa belajar dari situ. Sangat membantu. Kemarin waktu UKOM kan bimbelnya di sini. Jadi pas P3K yang kedua nih makanya tertarik lagi karena sangat-sangat membantu. Banyak nih soal itu memang soalnya tidak ada yang mirip, tapi pemahamannya yang disampaikan sama coachnya itu dimengerti pas menjawab soal undian. Alhamdulillah berkat bimbel di ASKEP semuanya mudah. Insya Allah lancar, tidak gugup pas melaksanakan ujian karena udah gambaran dari awal gimana gambaran soalnya. Susah mengungkapkannya Kak, gimana ya? Pokoknya sangat penting kali untuk mengikuti bimbel. Manfaatnya banyak, khususnya buat bukan soal-soal sih, lebih ke mentoring mereka itu lebih spesifik buat materi-materi. Terus tuh panjang waktunya, lebih dari 2 jam lebih. Terus kita boleh yang namanya berdiskusi di di setiap tutor menjelaskan itu mudah mengerti gitu. Ulang kapan aja khususnya gitu. Terus yang namanya latihan soal itu beragam. Alhamdulillah selama ini di HPPS sangat membantu Mbak dan intinya sangat-sangat mudah untuk menyelesaikan soalnya. Jadi waktu jatuh lebih efektif. Setelah saya mengikuti bimbel di ASKEP kemarin, alhamdulillah saya lebih mudah memahami soal-soal di waktu ujian P3K kemarin dan lebih percaya diri, udah terbiasa kayaknya mengerjakan soal-soal karena pas waktu bimbel itu kan udah sering dikasih throw-out-nya. Jadi udah kayak gitulah, udah bisa memaksimalkan waktu sehingga semua soal yang diberikan kemarin itu alhamdulillah terjawab semuanya. Rasanya ya bermanfaat ya, ASKEP ini bisa mereview. Sebenarnya materi P3K ini kan sudah kita pelajari sewaktu kuliah, tapi kan kalau sudah kerja apalagi yang bertahun-tahun itu pasti banyak lupa ya Kak ya. Jadi ada ASKEP, ada ringkasan, ada tutor, pokoknya lengkap lah. Bermanfaat Kak. Manfaatnya sangat luar biasa karena sebenarnya mengikuti ASKEP itu mulai dari waktu ujian UKOM. Saya mengikuti APP Escape, ikut bimbelnya, terus pas ingin mendaftar P3K melihat ada juga bimbel untuk P3K, jadi saya juga ikut karena mulai dari sana sepertinya ini tuh bimbingan belajar yang sangat bagus dan mudah dipahami. Wah, nah kalau ngomong manfaat banyak banget ya. Yang pertama ngatur jadwal buat belajar, kan pribadi aku tuh orangnya mageran. Jadi alhamdulillah ada ASKEP sangat kebantu banget dari mulai jadwal pertemuan, TO, ada materi, jadi benar-benar tersusun. Tapi jadi buat kaum yang mager kayak aku
gabung di Abskep itu sangat recommended banget, karena dengan adanya Abskep jadi belajar terarah, jadi lebih semangat lagi belajarnya, lebih terarah intinya sih. Alhamdulillah banyak manfaatnya ya Kak ya. Banyak wawasan serta pengetahuan yang saya dapat, kemudian membuka cakrawala itu pengetahuan perawat lebih dalam seperti itu. Kalau kesan di Abskep, alhamdulillah Abskep sangat bermanfaat bagi saya, karena materi di Abskep disampaikan oleh tutor-tutor yang sangat kompeten, tutor-tutor yang handal, dan materinya semuanya sesuai dengan literaturnya tuh bagus, sesuai dengan literatur yang ada. Di Abskep juga dijelaskan di situ bagaimana trik menjawab soal, bagaimana cara menganalisa soal. Habis itu juga diajarkan cara bagaimana kita mengatur manajemen waktu saat menjawab soal tuh ada. Alhamdulillah sih berkesan banget ya Mbak. Maksudnya tuh kan ini ada Zoom ya biasanya, tapi saya tuh keseringan kelewat udah Zoom-nya, jadi keseringan. Jadi saya tuh selama Hamin berapa ya kejelekan saya tuh mepet-mepet gitu, belajarnya mepet. Nah jadi tuh semua video tuh saya lihat di Zoom recordnya tuh saya lihat Hamin seminggu tuh saya kebut semuanya sih gitu. Terus ya sempat juga ikut Zoom yang live juga, cuma kadang kecapean atau lagi ada kegiatan jadi nggak sempat. Tapi benar-benar ke record semua, terus materinya tuh benar-benar lengkap. Cuma kemarin itu terkait soal itu timpang sebelah sih Kak. Jadi itu kayak dari 100 misal nih 100% itu hampir 70% tuh soal jiwa, sedangkan yang kita zoom kan jiwa tuh cuma 1 kali kalau nggak 2 kali, saya tuh lupa itu. Terus jadi tuh soal yang kayak hitungan dan sebagainya tuh kebanyakan nggak ada bener-bener yang ini tuh jiwa. Terus ada materi-materi yang keluarnya itu beda gitu loh, kayak misal aku buntur kayak gitu-gitu keluar, aku pressure kayak gitu. Kalau manfaatnya, kalau menurut saya sih untuk tes yang kemarin bisa membagi waktu ya kayaknya, terus dapat tambahan ilmu juga dari Abskep, banyak deh pokoknya. Untuk kesannya sangat membantu, sangat menyenangkan, walaupun waktu itu kan juga tabrakan sama waktu shift juga. Saya termasuk yang sering absen Zoom. Saya ngikut yang kadang yang ulang itu Kak, yang ada Zoom ulang itu Kak. Untuk manfaatnya ini sangat membantu sekali, karena saya kan termasuk dari D3 ke S1 sampai ke P3K ini selalu ikut bimbel APPSkep, selalu, tidak pernah absen kalau saya. Soalnya itu sangat membantu sekali. Untuk dari kisi-kisinya itu juga baik buat saya, sangat membantu. Banyak banget sih yang didapatkan di Abskep. Selain kita merefresh lagi ilmu yang sudah lama banget bagi saya ya, jadi terupdate kembali itu. Jadi tahu lagi, oh ternyata sekarang begini. Apalagi saya di perdesaan kan Mbak, jadi jauh sekali dari kota. Jadi dengan bimbel ini sangat terbantu sekali. Kesannya itu cara belajarnya itu terarah sebenarnya. Saya pernah punya pengalaman gagal di SKB 2 kali karena memang pengalaman belajar saya minim. Saya nggak tahu mau belajar dari mana. Awal mulai dari mana. Saya belajar ikut bimbel di mana. Tapi qadarullah dipertemukan sama Abskep di IG, mulai konsul sama admin-adminnya, bertanya tentang bagaimana proses pembelajarannya, dan alhamdulillah saya memberanikan diri untuk coba ikut. Siapa tahu saya bisa nyambung dan benar saya nyaman, saya suka cara metode pembelajarannya, terarah betul, cara tutornya menjelaskan, jadi saya tuh nggak bingung mau belajar bagaimana cara belajarnya lagi, karena memang benar-benar terarah.
ini loh, yang begini, dijelaskan secara benar-benar secara bagaimana kalau kita belajar biasanya kan kalau kita belajar secara online dengan offline itu kan biasanya beda, tapi kalau di sini itu tidak ada pembedanya menurut saya. Ya, saya benar-benar semangat untuk ikut. Jadi tutornya itu hebat-hebat sih menurut saya. Menurut saya ini kan karena kali pertama saya ikut P3K, jadi waktu itu boleh cerita pertamanya ikut bimbingan di sini ya. Itu kan waktu itu saya belajarnya otodidak sendiri, maksudnya kan gitu. Tapi setelah saya belajar sendiri itu saya malah bingung kemana nih harusnya arah untuk pembelajarannya difokuskan kemana seperti itu, karena kan cakupan untuk perawatnya itu lumayan banyak ya Kak ya. Jadi waktu itu kebetulan saya nanya teman saya, dia ada bilang ikut bimbel, terus karena banyak bimbel kan saya juga ragu mau milih yang mana seperti itu. Terus teman saya ngasih pertimbangan, dia kebetulan ikut beberapa bimbel dan dia menyarankan untuk ikut bimbel di APPSKEP karena di sini dari segi tutor itu bisa dibilang berkualitas, terus untuk pengajarannya juga terstruktur, terus respon dari adminnya juga responnya cepat seperti itu kalau ada kendala seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk ikut di APPSKEP. Setelah saya ikut gabung pertama kali kelasnya itu, saya rasa benar seperti apa yang dikatakan oleh teman saya bahwa di sini itu untuk materinya sudah terstruktur, jadi tutornya juga penjelasannya juga enak seperti itu, jadi gampang untuk diterima oleh saya seperti itu. Jadi untuk pengalaman selama mengikuti bimbel di APPSKEP ini cukup membantu saya dalam mengarahkan kemana arah belajarnya seperti itu. Terus misalnya dari segi modul pembelajarannya itu, dari segi aplikasi di link Zoom seperti itu sudah difasilitasi dengan sangat baik oleh APPSKEP seperti itu. Jadi sangat membantu saya. Kira-kira 50% sesuai dengan apa yang diberikan pembahasan dari bimbel Apkes Indonesia ada, terutama pembahasan-pembahasan yang Mbak Uci berikan, seperti waktu itu ada satu kasus di mana pasien henti jantung, pemberian terapi apa saja yang diberikan seperti itu. Kalau soal mungkin kalau cari yang mirip susah ya Mbak. Cuma di situ di Apkes tuh kita dari materi dari yang tutor tuh dikasih tahu sudah bagaimana cara menganalisanya. Jadi di situ kita sudah bisa menganalisa soal walaupun soal itu tidak begitu mirip. Kalau menurut saya sih sekitar 40-50 ada sih kemiripannya. 80% masuk Mbak kalau materi. Alhamdulillah, hanya 20% tidak terduga ya. 20% yang tidak terduga. Mungkin itu saya aja sih yang kurang belajarnya. Kalau dari APSKEP mantap, sudah materinya lengkap. Mirip sih, kebanyakan mirip. Berapa ya? 80% lah. Karena kebanyakan soal-soalnya tuh juga bukan yang kayak intervensi keperawatan kayak gitu-gitu, enggak. Cuma kadang tuh kita soal-soal umum juga ada. Menurut saya kurang lebih sekitar 75 ya Kak, banyak hampir mirip. Ada itu sebagian, ada yang sama, terus ada yang agak-agak mirip. Cuman materinya kalau menurut saya kurang lebih sama. Cuma kan kita tinggal gimana pemahaman kita dengan materi ini bisa atau tidaknya, kurang lebih gitu Kak. Untuk kemiripan soalnya kan ada beberapa soal yang di luar ekspektasi kita Kak. Sebenarnya itu ada beberapa, tapi untuk kemiripan keseluruhannya hampir 70-80% itu semua ada, sudah dicantumkan, tinggal kita mengulas. Untuk kan tidak mungkin soal kan sama kan Kak, maksudnya kan untuk keseluruhannya itu materinya sudah diberikan, sebenarnya sudah diberikan, tapi ada beberapa yang
yang emang kan nggak mungkin 100% juga kan, ada beberapa yang di luar ekspektasi, emang benar-benar di luar ekspektasi, nggak ada dipikirkan kalau itu keluar. Banyak banget sih, hampir 90% sih Kak yang keluar. Memang sih dia kan kayak ada perbedaan sedikit tentang kita ngambil pendapat kita, tapi dari bimbel Abskep itu kita kayak bisa memilih apa yang harus kita ambil pilihannya gitu. Oke, berarti cukup mirip ya Kak ya dengan angka 90% Kak? Banget, mirip banget. Kalau kemiripan soal dari kemarin yang tryout di Abskep itu mungkin 60%, tapi semua materi yang diberikan sama tutor itu 100% masuk semua. Karena kan model untuk pengalaman pribadi saya, soal saya itu lebih banyak ke penalaran yang betul-betul kita harus fokus untuk soal itu. Dan benar kata saya, ingat sekali kata Mbak Uci, hati-hati, tetap fokus untuk membaca karena setiap soal itu pasti banyak jebakannya, dan itu saya pegang teguh sampai ujian dan akhirnya alhamdulillah gitu hasilnya. Jadi kalau materinya itu 100% full sama Kak. Kalau materinya ya, kita itu kan tryout Abskep kan beda. Maksudnya ini kan cuma melatih kita untuk selalu bagaimana mengerjakan sesuai, bisa tidak dikejar sama waktu, time waktunya kita bagus. Itu kan jadi saya itu tidak terlalu mempermasalahkan masalah kemiripan. Yang jelasnya materinya itu loh yang penting. Kalau kita penguasaan materi kita bagus, insya Allah pasti soalnya bisa kita taklukkan gitu loh. Sekitar 50%. Kalau untuk manajerial, sosiokultural, wawancara itu kurang lebih ya 80%-an. Karena itu kan pakai logika, karena kita sudah dilatih di APPSkep untuk belajar manajerial, sosiokultural sama wawancara itu, jadi udah terlatih seperti itu untuk mengembangkan logika kita. Kalau yang saya dapat kemiripan 90% Kak. 75% ada yang mirip. Setengahnya ada Kak. Sekitar 80% karena sisanya itu karena di luar ini ya, karena di luar bimbel kadang-kadang. Kalau soal sih kemarin itu yang mirip banget itu ya berapa ya, di angka 60-an lah, 60%. Tapi kan kalau menurut saya Mbak Yani ya, dalam kita bimbel kemarin itu yang penting kan cara kita memecahkan masalahnya, bukan soalnya gitu. Intinya kan kalau soal itu kan gambaran nanti kita untuk depannya, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan soal itu. Alhamdulillah dalam bimbingan kemarin banyak dapat ilmu dari situ gitu. Intinya begitu. Kalau kemiripan soal itu kurang lebih di 50-60%. Kira-kira 50% Din. Kalau dibilang mirip sih sebenarnya agak kurang ya Pak untuk tahun ini ya. Mungkin kalau untuk soal tahun kemarin sebenarnya mirip Abskep yang kami pelajari kan ikut bimbel ini mirip yang soal tahun kemarin, tapi untuk tahun ini mungkin soalnya lebih ke komunitas. Jadi tapi karena memang ada materi komunitas jadi tetap ada yang nyangkut sih. Setuju ya Kak, karena ini soalnya kayak apa nih, susah ditebak begitu. Kayak kami kan kayak seperti diagnosa itu cuman ada 2 atau 3, tindakan keperawatan cuman segitu. Yang banyak itu kayak apa ya, soal komunitas begitu. Kalau masalah mirip sih hampir semua mirip, mungkin tipe soalnya aja yang berbeda. Tapi kalau untuk yang materi-materi semuanya alhamdulillah masuk sih kalau pribadi aku ya. Tapi mungkin kayak misalnya gadar atau materi-materi pembelajaran yang khusus spesifik banget enggak, tapi kalau yang udah dipelajari kayak FR, terus materi yang kisi-kisi yang dari Abskep itu masuk semua sih. Tapi kalau emang benar-benar sama soalnya enggak. Pesan untuk teman-teman yang tahun ini belum terangkat, intinya satu, pahami soal dulu apa maksud dari soal tersebut. Jangan gegabah dan selalu baca soal dengan teliti. Intinya itu aja. Teruslah belajar dan berjuang untuk meraih cita-cita yang didambakan. Memang harus belajar
saya sarankan untuk para pejuang P3K yang di luar sana yang masih berjuang ya, kalau masih kurang percaya diri, memang saya sarankan untuk bergabung bimbel sama APSKIM, karena tahu yang sudah saya alami kan, saya alhamdulillah udah lulus jadi ASN berkat bimbel di APSKIM. Yang jelas belajar ya Kak, berdoa, belajar ya, usaha lah ya, pokoknya kalau mampu bimbel ikut bimbel ya, intensif lah biar banyak TO kan, banyak TO, banyak belajar, banyak latihan soal kan. Untuk pejuang P3K selanjutnya lebih semangat lagi belajarnya, kemudian kemudian jangan lupa berdoa, karena harus diimbangi antara belajar dan berdoanya. Buat teman-teman yang belum rezekinya di tahun ini, semangat belajar lagi, khususnya harus gabung lagi di APSKIM biar dapat semangat lagi, dapat materi tambahan lagi. Kebetulan APSKIM itu memberikan tutor-tutor yang top. Aku dari zaman UKOM 2007 18 kalau nggak salah, itu selalu one shoot. Alhamdulillah gabung di APSKIM, kali ikut bimbel langsung lulus, alhamdulillah. Kebetulan yang P3K sekali ikut bimbel lulus juga. Jadi buat teman-teman yang belum rezeki bulan ini atau tahun ini, semangat, lebih dikencangin lagi usahanya, terutama harus gabung di APSKIM. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Insya Allah kalau rezekinya tahun itu pasti akan lulus gitu. Jangan pantang menyerah, tetap berusaha, tetap belajar, berdoa, dan semangat seperti itu. Pesan untuk teman-teman yang masih berjuang, mungkin ke depannya bimbel APSKIM sangat saya rekomendasikan. Pesannya ya semangat, tetap harus fokus, terus belajar benar-benar sih, karena memang materinya tuh yang benar-benar kita pelajari itu yang keluar benar-benar. Kemarin kan saya juga kirim ini ya, soal-soal yang keluar. Alhamdulillah sih saya itu ingat banyak banget sih Kak, sampai dapat reward 50.000 yang dari APSKIM. Itu benar-benar saya tuh dari semuanya rangkaiannya tuh masih ingat soalnya, jadi saya kirimin. Terus yang dari APSKIM tuh materinya benar-benar sih, mungkin karena kita diburu kayak misal satu TM tuh harus selesai nih jiwa gitu, sedangkan tuh bener-bener banyak banget jiwa, dan yang saya hafal itu kayak KMB, kritis, kayak gitu-gitu. Ternyata yang keluar banyak tuh masalah itu, tapi nggak apa-apa, alhamdulillahnya juga itu nggak nyangka saya tuh juara 1 kemarin. Iya, dari 70-an lah, ternyata saya nggak nyangka. Kan kemarin tuh nilainya 495, saya kira tuh kalau udah di bawah 500 udah nggak ini, ternyata alhamdulillah nomor 1. Buat teman-teman, jangan lupa, maksudnya jangan bosan-bosan untuk belajar dan ikut bimbel kayak saya. Kalau misalnya saya nggak ikut bimbel, mungkin kita bingung kan gimana cara ngerjain soal-soalnya, memanage waktunya juga. Jadi buat teman-teman jangan lupa belajar dan belajar. Untuk pejuang P3K pokoknya jangan menyerah. Kalau bisa itu ikut bimbel seperti APPSKIM ini, karena sangat membantu untuk kaum-kaum kita yang masih harus bekerja, masih harus ada kerjaan di rumah. Ini salah satu yang membantu sekali, karena ada materi, ada itu, pokoknya harus semangat. Ini sangat membantu. Pesannya sih terus semangat, jangan berhenti untuk belajar, walaupun kita ibaratnya di tempat kerja kita sebelumnya nggak lengkap fasilitasnya, tapi tetap semangat. Dengan kita ikut bimbel ini, kita tahu bahwa ilmu-ilmu yang terbaru sekarang itu apa. Jadi jangan pernah putus asa, semangat terus, jangan menyerah, jangan menganggap karena tempat kita nggak lengkap terus kita nggak bisa. Jadi ikut aja bimbelnya sebenarnya, karena saya sangat di antara bimbel yang lain APSKIM ini paling oke menurut saya.
tutornya paling keren, penjelasannya juga lebih cepat diterima sih kalau menurut saya sih Kak. Jadi ya semangat terus buat pejuang P3K. Pokoknya belajar terus, semangat lah pokoknya. Untuk teman-teman yang tahun ini belum ada rezeki untuk lolos, tetap semangat, jangan putus asa. Jatuh bangkit lagi, introspeksi diri kurangnya di mana kemarin, belajar, cari opsi-opsi belajar, cari bimbel, banyak metode belajar, banyak bimbel belajar. Salah satunya adalah Upscape dan saya sangat rekomendasikan untuk gabung di sini karena tutor-tutornya the best, penjelasannya bagus, materinya oke. Pokoknya saya rekomendasikan deh untuk gabung di sini. Pesan saya bagi pejuang P3K yang ada di luar sana itu tetap semangat, maksudnya tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti urusan mau itu lulus atau enggak kita kembalikan lagi ke ya yang dikasih sama Tuhan, seperti itu ya Kak ya. Tapi tetap kita harus tetap berjuang. Kalau kita cuma ngandelin ya dari Tuhan aja juga nggak bisa kan Kak, harus diimbangi juga dengan usaha, seperti salah satunya dengan ikut ya bimbel seperti itu. Untuk teman-teman yang belum lulus, semangat belajar, semangat berjuang. Nah, kalau bisa mengikuti bimbel di APP Escape supaya bisa diarahkan dapat pelajaran dari tutor-tutor yang baik, yang sudah kompeten di bidang kesehatan terutama. Pesannya kalau kita mau tes nggak bisa kalau nggak bimbel, karena kalau cuman bahas bang soal kayaknya nggak maksimal. Soalnya yang diperlukan tuh pemahaman soalnya. Jadi sangat perlu untuk bimbel. Kalau saya sarankan lebih baik bimbelnya di Upscape karena udah terbukti. Kemarin saya UKOM juga lulusnya udah bimbel di sini. Terus sekarang P3K-nya alhamdulillah lulusnya di sini. Belajar yang giat, mengulang-ulang kembali soal-soal yang di Upscape, pre-out-nya mengulang-ulang kembali, harus tinggi, jangan lupa berdoa, minta restu kepada orang tua. Untuk yang belum lulus tetap semangat, terus bimbel APP Escape mulai dari sekarang aja, karena kan awal-awal tahun biasa APP Escape ternyata bisa lupa gitu ya. Terus karena materi-materinya benar-benar full masuk di materi yang 2023 ini. Terus ikutin aja IG APP Escape karena walaupun di karangan di swab mereka itu ada materinya. Karena terlalu bermanfaat sekali yang kayak gitu. APP Escape luar biasa, keren banget. Pintu menuju masa depan. Saya bilang ya unggul karena dari beberapa yang saya tanya teman-teman itu saya milihnya makanya di sini seperti itu. Terus yang kedua fasilitasnya lengkap. APP Escape itu mantap, baik, terpercaya, terus terhebat dan terbaik. 3 kata ya jadinya. Bermanfaat, ilmunya terupgrade. 2 kata, terbaik dan terima kasih banyak. Luar biasa, mantap berkualitas, baik ya, dan berpengalaman. Upscape dalam 2 kata, luar biasa, keren dan top. Keren, mudah dimengerti. Upscape nomor 1, the best, mantap, luar biasa. Untuk Upscape, sukses selalu. Kalau dibilang direkomendasiin, nggak pasti direkomendasi.